Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sikap menegur adalah hal yang sederhana tetapi sulit sekali untuk dihidupi. Ada beberapa hal yang membuat kita sulit untuk menghidupinya. Antara lain, karena kita takut orang yang kita tegur menjadi tersinggung dan marah kepada kita. Kita tidak mau agar relasi dengan orang tersebut menjadi rusak akibat teguran kita. Ataupun kita tidak bisa menegur karena kita memang tidak peduli dengan orang tersebut atau kita menjadi bagian dari kesalahan tersebut. Jadi, walaupun ia sudah melakukan kesalahan atau dosa yang berat, kita tetap diam, cuek, dan tidak peduli. Sehingga akibatnya bisa fatal. Kita lupa bahwa sikap menegur orang lain agar mereka menjadi lebih baik dan benar adalah bagian dari iman. Ini adalah sikap yang perlu kita kembangkan sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Di dalam bacaan pertama, firman Tuhan secara jelas mengatakan bahwa jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Sebaliknya, jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Firman ini menghendaki agar kita berani menegur orang lain demi keselamatan mereka, tetapi juga demi keselamatan kita, karena Allah tetap menuntut pertanggungjawaban dari kita. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga menekankan bahwa kita harus menegur saudara kita yang berdosa. Bahkan, jika ia tidak mau mendengarkan nasihat kita, kita harus membawanya kepada jemaat. Perhatian dan kepedulian kita harus sampai pada titik itu. Perhatian dan kepedulian semacam ini juga ditegaskan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Santo Paulus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus hendak menegaskan bahwa kita patut menegur saudara yang berdosa. Juga, di dalam bacaan pertama, firman Allah mengatakan bahwa menegur saudara yang bersalah itu adalah sebuah tanggung jawab. Dalam arti tertentu, sikap menegur adalah bagian dari iman. Itu adalah perintah Tuhan sendiri. Dengan menegur, kita menunjukkan kepedulian dan perhatian kita kepada sesama. Selain itu, bukan hanya kita saja yang akan bertumbuh menjadi dewasa dan matang, tetapi juga kita mendorong orang lain, mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, mendorong mereka untuk bertumbuh bersama menjadi dewasa dan matang. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan tentang mengasihi sesama. Karena itu, di dalam permenungan kami, sikap menegur haruslah dilandasi dengan iman, ketulusan, dan yang paling utama ialah kasih. Jika kita menegur seseorang dengan emosi-emosi negatif seperti marah ataupun rasa jengkel, dipastikan 100% orang tersebut akan menanggapi dengan emosi juga. Tetapi jika kita menegur dengan penuh ketulusan, kasih dan kepedulian serta perhatian, maka orang yang ditegur akan merasa diperhatikan
dan lebih mudah menerima masukan kita. Ketiga, cara menegur orang lain yang paling baik ialah dengan memberikan teladan terlebih dahulu. Misalnya, jika orang tua menegur anaknya yang malas ke gereja, maka ia harus mulai memberi contoh dengan cara rajin ke gereja. Teguran seperti itu akan lebih memiliki daya dibandingkan dengan teguran yang tanpa disertai teladan hidup. Hal ini disebabkan karena pada umumnya sifat anak mencontoh apa yang diteladankan oleh orang tua. Mana bisa sapu yang kotor kita pakai membersihkan yang kotor. Jadi, pada intinya, mulai memberi contoh pada diri sendiri itu adalah langkah awal untuk menegur orang lain. Keempat, menegur membutuhkan kesabaran. Santa Monica tak jemu-jemu menegur dan terus menasihati Santo Agustinus selama puluhan tahun sampai akhirnya Santo Agustinus bertobat dan kemudian menjadi orang kudus dan sangat berkontribusi untuk gereja, khususnya pemikiran-pemikirannya. Tentu saja kesabaran itu dilandasi atas dasar cinta sehingga kita tidak jemu-jemu menegur, menasehati orang lain untuk menjadi lebih baik dan benar. Tuhan memberkati Anda semua.